Shalom sahabat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Banyaknya terjadi kabar-kabar intoleransi, bagaimana pembiaran ketidakadilan yang terus-terusan terjadi di negeri kita. Seorang tokoh muslim, Bapak Ade Armando, mengatakan bahwa orang Islam seharusnya belajar bertoleransi kepada orang Kristen atau daerah-daerah orang Kristen. Dia secara gamblang menceritakan bagaimana orang Kristen sangat hidup bertoleransi. Ya, kita melihat juga nanti dalam video ini sahabat bagaimana seorang tokoh Ansor NU menceritakan begitu banyaknya kejadian pelarangan, penutupan dan penolakan gereja atau tempat-tempat ibadah non muslim di Indonesia itu di tahun 2020 saja. Di tahun 2020. Bagaimana 2021, 2022 dan 2023. Tentu saja lebih banyak lagi terjadi diskriminasi kepada kaum-kaum minoritas di negeri kita ini. Yuk sahabat, kita lihat dulu videonya sahabat. Ada cerita menarik dan penting dari Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Bahkan saya bisa katakan umat Islam nampaknya perlu belajar toleransi dari daerah itu. Secara statistik Muslim di Tapanuli Utara hanya 4,76%. Namun, hak umat Islam untuk beribadat dan hidup sesuai keyakinannya sangat dihormati. Di setiap kecamatan di Tapanuli Utara terdapat masjid, bahkan lebih dari satu masjid. Tidak pernah terdengar adanya kasus protes terhadap berdirinya masjid. Tidak pernah ada yang mempersoalkan izin pembangunan masjid, baik oleh warga setempat maupun pemerintah daerah. Tidak ada kelompok-kelompok Kristen yang minta masjid itu dibongkar. Tidak ada yang khawatir bahwa masjid ini akan melakukan Islamisasi. Sikap Bupati Tapanuli Utara pun, Nixon Nababan, sangat jelas. Menurutnya, warga beragama Islam harus bisa beribadah dengan bebas. Dia menegaskan tidak akan membiarkan adanya hal-hal yang terindikasi intoleransi. Ia juga berkomitmen tidak akan membeda-bedakan perhatian dan pelayanan kepada semua warganya. Itu tidak hanya ia sampaikan dalam orasi, tapi juga dalam tindakan. Ramadan lalu, ia misalnya hadir di acara buka puasa bersama di pelataran Masjid Tuan Syekh Ibrahim Setompul. Ia juga ikut hadir dalam meresmikan Masjid Al-Musafirin. Bagi yang ingin belajar tentang kerukunan dan toleransi, datanglah ke Tapanuli Utara, katanya dalam sebuah acara. Apa yang dikatakan sang bupati tidak berlebihan. Saya menganggap wilayah Tapanuli Utara ini sebagai contoh terbaik kesatuan Indonesia karena kita saat ini semakin sering mendengar kasus-kasus penolakan gereja di berbagai daerah lain. Ada berita MUI ajak Presiden Prancis belajar toleransi di Indonesia. Mari kita lihat toleransi di Indonesia seperti apa. Umat minoritas mau bangun rumah ibadah di Sukoharjo ditolak Oktober 2020. Umat Kristen HKBP lagi ibadah di Cikarang dipasangin musik keras-keras September 2020. Aplikasi Injil Bahasa Minang diprotes sampai dihapus Juni 2020. Umat Kristen lagi ibadah di rumah di Cikarang dihentikan paksa oleh warga April 2020. Ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Lu? Larangan merayakan Natal bersama di Damasraya Desember 2019. Larangan mengucapkan selamat hari raya ke agama lain setiap tahun. Upacara umat Hindu dihentikan paksa di Bantul November 2019. 200 rumah ibadah minoritas ditolak dan disegel selama 10 tahun terakhir. MUI emang pinter ngelawak. Dan buat Islam, kesediaan menghargai umat beragama lain yang sering terasa absen, terutama di kalangan yang disebut Islamis. Kita juga bisa belajar banyak ke Roma, Italia. Mayoritas penduduknya beragama Katolik. Lokasinya persis berada di samping Vatikan, pusat keagamaan Katolik. Di Roma, umat Islam bebas mendirikan masjid. Pemerintah sendiri pernah memberikan tanah secara gratis kepada umat Islam untuk membangun masjid. Bahkan Masjid Agung di Roma termasuk salah satu masjid terindah di dataran Eropa. Sikap moderat juga ditunjukkan oleh pemimpin Katolik dunia Paus Fransiskus. Dia memperlakukan manusia sama tanpa membeda-bedakan agamanya. Paus Fransiskus pernah membawa serta 12 pengungsi Muslim asal Suriah ke Vatikan. Menurutnya, semua pengungsi adalah anak-anak Tuhan. Segenap contoh yang menyejukkan hati ini menjadi penting karena ada gambaran yang kontras di sejumlah daerah di Indonesia. Yang baru saja kita dengar adalah apa yang terjadi di Cilegon, Banten. Sejumlah kelompok Islam menolak rencana pembangunan gereja HKBP Maranatha. Bahkan, wali kota dan wakil wali kota Cilegon ikut menandatangani petisi penolakan pembangunan gereja tersebut. Cilegon memang payah dalam hal toleransi. Dalam indeks kota toleran yang dikeluarkan Setara Institute, lembaga itu hampir setiap tahun menempatkan Cilegon di urutan paling bawah.
tahun ini Cilegon bahkan masuk 3 besar kota paling intoleran. Di Cilegon sampai saat ini tidak ada satupun gereja. Sementara kalau pakai data 2019, tercatat ada 382 masjid dan 287 musola. Penolakan terhadap gereja ini sampai mendorong Menteri Agama Yakut Khalil Qomas turun tangan. Yakut menghubungi wali kota Cilegon untuk menunjukkan apa yang terjadi di Cilegon itu tidak dibenarkan secara hukum. Ironisnya, Menteri Agama kemudian justru digugat oleh kelompok sipil Cilegon ke Pengadilan Negeri Banten. Menak dianggap menyudutkan kota Cilegon dengan mengatakan Cilegon adalah kota intoleran. Para pemrotes Menak itu mengatakan Cilegon lebih baik tanpa gereja selama masyarakat antar umat beragama saling toleran. Mereka berdalih mereka lebih baik hidup berdampingan dan damai daripada memaksakan dibangun tempat ibadah padahal sebagian masyarakatnya menolak. Ini adalah logika aneh. Bagaimana mungkin mereka marah karena disebut intoleran padahal mereka memang melarang pembangunan gereja? Bagaimana mungkin mereka mengatakan lebih baik di Cilegon tak ada gereja daripada memaksakan gereja padahal sebagian masyarakat menolak? Membangun gereja adalah bagian dari hak sipil yang harus dihormati. Yang harus dilakukan adalah mendidik orang-orang yang menolak gereja untuk bisa hidup damai berdampingan dengan orang-orang Kristen, termasuk menghargai keyakinan mereka. Tapi ketidaktoleranan itu tidak hanya ditujukan terhadap non-Muslim. Beberapa bulan yang lalu, kita juga mendengar penolakan pendirian Masjid Muhammadiyah di Samalanga, Biren, Aceh. Dan ini bukan terjadi kali ini saja. Pada Oktober 2017, tiang-tiang masjid pernah dibakar oleh massa intoleran. Secara demografis, mayoritas warga di Samalanga adalah Muslim. Bahkan Samalanga dikenal sebagai daerah santri karena di sana terdapat banyak dayah atau pesantren. Meski begitu, dari sisi aliran keislaman, mayoritas warga Samalanga bukan Muhammadiyah. Bisa dibilang Muhammadiyah adalah kelompok minoritas di Samalanga. Inilah yang menyebabkan masyarakat setempat menolak kehadiran Masjid Muhammadiyah tersebut. Apa yang terjadi di Cilegon dan Biren ini mudah-mudahan membuka mata para pemuka agama, ulama, organisasi-organisasi Islam bahwa ada persoalan serius terkait sikap umat Islam terkait penghargaan terhadap umat dengan agama dan keyakinan berbeda. Bangsa ini akan hancur kalau kesempitan cara beragama ini terus dibiarkan. Ayo kita gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini. Ya, itulah sahabat yang terjadi di beberapa daerah ya. Memang betapa hebat dan harus bangganya kita menjadi seorang Kristen, sahabat. Bagaimana orang Kristen itu mulai dari sekolah minggu pun sudah dididik, sudah diajarin hidup bertoleransi, hidup damai dan mengasihi sesamanya. Gitu hebatnya Kristen, sahabat. Jadi Kristen ini tidak pernah kepo dengan ibadah orang lain. Ya, tidak seperti beberapa kejadian ya. Ibadah orang lain mau diurusi, minta izinnya kepada mereka, padahal mereka bukan Kristen. Masa orang Kristen minta izin kepada mereka? Ini aneh sekali sih sebenarnya ya. Kepo sekali dengan ibadah lain, padahal itu bukan ibadahnya. Kepo sekali dengan tempat ibadah orang lain, padahal itu bukan tempat ibadahnya. Kepo sekali dengan umat lain, padahal itu bukan umatnya. Ya seharusnya kan urusilah ibadah Anda, biar kami mengurusi ibadah kami, kan begitu. Nah, kalau sudah begitu sudah pasti hidup damai dan toleransi. Ini karena adanya orang kepo-kepo, pingin ngurusin ibadah lain, pingin mengurusi tempat ibadah lain yang bukan tempat ibadahnya, sehingga terjadilah hal-hal diskriminasi, terjadilah hal ketidakadilan seperti itu. Itu penyebabnya, sahabat. Ya, kita berdoalah bersama-sama agar secepatnya masalah-masalah seperti ini bisa terselesaikan di negeri kita yang tercinta ini. Oke sahabat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.